Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wa alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Mari kita awali kegiatan pada hari ini dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak lupa juga sholawat dan salam pada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan seluruh pengikutnya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mengenai keutamaan infak dan bersedekah. Nah, apa sih berinfak dan bersedekah itu? Berinfak dan bersedekah adalah memberikan sebagian kecil dari harta yang kita miliki untuk diberikan kepada sesama umat manusia sebagai wujud empati dan kepedulian atas penderitaan yang dialami. Berinfak dan bersedekah adalah ibadah tambahan yang mesti dilandasi dengan sifat keikhlasan, semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada prinsipnya dalam Islam, bahwa tangan di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Jika si kaya mendermakan sebagian dari rezeki kepada kaum miskin, maka akan tercipta hubungan yang harmonis dalam kehidupan bermasyarakat. Anjuran berinfak dan bersedekah ini sebagaimana tercantum dalam hadis Nabi SAW yang diriwayat oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, setiap ruas tulang manusia harus disedekahi setiap hari di saat terbitnya matahari. Berbuat adil terhadap dua orang adalah sedekah. Menolong seseorang menaiki kendaraannya, membimbingnya, dan mengangkat barang bawaannya adalah sedekah. Ucapan yang baik adalah sedekah. Berkata yang baik juga termasuk sedekah. Begitu pula, setiap langkah berjalan untuk menunaikan sholat adalah sedekah, serta menyingkirkan suatu rintangan dari jalan adalah sedekah. Hadis riwayat Muslim. Pada kesempatan yang singkat ini, saya akan menyampaikan keutamaan infak dan sedekah. Ada 3 keutamaan. Yang pertama, menolak bala dan musibah. Setiap kita pasti menginginkan hidupnya dalam keadaan bahagia dan tentram lahir maupun batin. Namun, ada di antara kita, ada yang tak bisa terlepas dari namanya ujian dan cobaan kehidupan. Termasuklah bala dan musibah yang menjadi romantika kehidupan ini. Infak dan sedekah yang kita berikan kepada orang lain akan menjadi asbab terhindar dari turunnya bala musibah yang akan menimpa kita. Sedekah juga dapat menjadi alternatif bagi orang yang mengalami sakit yang tidak kunjung sembuh, karena telah banyak contoh kejadian seseorang yang sakitnya telah menahun dengan bersedekah makanan kepada kerabat dan tetangga, sakitnya menjadi sembuh. Hal ini sesuai sebagaimana dalam hadis Nabi yang artinya, obatilah orang sakit kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Abu Dawud. Yang kedua, diberikan balasan berlipat ganda dan diberikan naungan di yaumil mahsyar kelak. Salah satu keutamaan yang didapat bagi orang yang rajin bersedekah ialah akan mendapat balasan berlipat kali ganda dapat apa yang ia sedekahkan. Tentu, balasan ini akan diperolehnya ketika ia telah meninggal dunia dan di akhirat kelak, yakni ketika terjadi huru-hara di yaumil mahsyar. Pada hari itu, tiada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu di antaranya adalah orang yang memberikan sedekah dengan sembunyi-sembunyi tanpa diketahui oleh orang lain. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, jauhkan dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan sedekah sebutir kurma. Muttafaqun alaihi. Juga dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda yang artinya, naungan orang beriman di hari kiamat kelak adalah sedekahnya. Hadis riwayat Ahmad. Untuk balasan bagi orang yang berinfak dan bersedekah, sebagaimana termaktub dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 261 yang artinya, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Yang ketiga,
akan dicintai oleh penduduk langit, malaikat, dan penduduk bumi manusia. Seseorang yang memberikan infak dan sedekahnya kepada orang lain dapat berimplikasi langsung baik secara vertikal yaitu dengan Allah Subhanahu wa taala maupun secara horizontal kepada sesama umat manusia. Dengan infak dan sedekah akan menjauhkan seseorang dari sifat kikir alias kedekut terhadap harta bendanya. Di samping itu, menjauhkan seseorang dari sifat rasa memiliki yang sebenarnya, karena pada hakikatnya harta benda itu merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Jika seseorang gemar berinfak dan bersedekah, maka dia akan dicintai oleh penduduk langit yaitu para malaikat dan penduduk bumi yaitu para manusia, disebabkan senang dengan keberadaannya. Tak akan jatuh pada kemiskinan orang yang rajin bersedekah, bahkan sebaliknya akan semakin berkah dan melimpah rezekinya jika seseorang gemar berinfak dan bersedekah. Semoga kita semua senantiasa dimurahkan rezekinya dan disehatkan lahir batin serta barokah umurnya dunia wal akhirat. Amin ya robbal alamin. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.